Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Netizen yang terhormat, kali ini jumpa lagi bersama kita di Basa-Basi Demokrasi. Ya. Babat ya. Babat. Ini kita babat Basa-Basi Demokrasi, dan ada satu lagi yang viral, Pak Amin ya. Seorang mahasiswi ITB yang kemarin mengupload meme yang katanya tidak senonoh di salah satu akun media sosial X. Itu kemarin sempat ditahan, tapi kabar terakhir itu sudah dibebaskan, sudah dengan ada yang menjamin gitu ya kalau nggak salah. Nah, ini menarik sekali ya, bisa jadi ada yang pro dan juga ada yang kontra terkait dengan kasus viral ini. Ada yang pro karena mungkin dianggap tidak etis karena cukup vulgar juga kalau kita melihat itu ya. Ada juga yang kontra dari para mahasiswa tentunya, yang melihat ini merupakan salah satu bentuk pembungkaman suara kritis terhadap penguasa gitu ya. Nah, ini kita akan bahas Pak Amin. Ini dilihat dari bagaimana demokrasi itu sendiri yang menjamin kebebasan berekspresi. Nah, apakah kebebasan berekspresi dalam demokrasi itu seperti apa sih? Jadi sehingga kok yang katanya bebas berekspresi ketika ada yang mengutarakan ekspresinya dalam bentuk ya apapun itu ya, tapi kok ada semacam pembungkaman. Ini sebenarnya seperti apa? Dari konsep dasarnya demokrasi dulu mungkin ya. Ya, baik. Sebenarnya kalau mau konsisten ya, jadi kalau negeri ini ya memutuskan untuk menerapkan sistem demokrasi sebagai bentuk pemerintahan, sebagai bentuk negara, harusnya konsisten dengan nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Di mana salah satunya itu kan disebut dengan freedom of speech, kebebasan berpendapat, kebebasan bersuara, kebebasan ekspresi. Itu sesuatu yang sebenarnya menjadi ruhnya demokrasi. Jadi menjadi aneh kalau ngambil demokrasi, pakai demokrasi, tapi di dalamnya justru ada pembungkaman, ada pembatasan terhadap ekspresi. Dalam ini tentunya ekspresi kritik ya, ekspresi kritik terhadap rezim. Jadi kayaknya rezim maunya dipuji aja, tidak mau dikritik. Padahal dipuji dan dikritik itu sesuatu yang tidak bisa terlepas dari sebuah pemerintahan yang menjalankan demokrasi. Jadi ini bukan yang mengejutkan ya, bukan sesuatu yang mengejutkan karena berkali-kali ya, bahkan di rezim sebelumnya 2 periode Joko Widodo itu pembungkaman terhadap suara kritis sangat kentara ya, sudah banyak makan korban itu, dan pasalnya selalu pasal ini, pasal ajaib, pasal karet ya, tentang ITE ya, lalu itu yang dijadikan senjata itu ya. Sekali lagi ini sebuah ironi ya, sebuah paradoks terhadap demokrasi. Kalau mau konsisten ya seharusnya tindakan-tindakan atau aktivitas kritis seperti ini tidak mendapatkan pembungkaman. Terlepas nanti persoalan sudut pandang etis atau tidak etis itu ya itu bisa diperdebatkan ya. Tetapi dengan menangkap itu saja sudah sebuah tindakan yang kontra ya terhadap nilai demokrasi yang diyakini. Gitu. Kalau ditangkap itu berarti kan dianggap melanggar hukum. Ya jelas melanggar hukum, dikenakan pasal gitu kan. Pasal kan itu. Pasal gitu. Jadi maksudnya sebelum berdebat etisnya ya, ini pantas atau tidak senonoh atau apapun itu, ya jangan ditangkap dulu, ya jangan ditangkap dulu. Tapi ya untungnya ya kemarin sudah ada instruksi dalam tanda kutip dari istana ya melalui penjaminan oleh Habibur Rahman. Kita tahu Habibur Rahman itu dari Gerindra ya, partai berkuasa hari ini. Tentu itu tidak mungkin kalau tidak ada instruksi dari Presiden Prabowo ya. Dan dari PCO ya, dari Presidential Communication Office ya, Hasan Nasbi ya, itu juga secara implisit tidak mendukung penangkapan itu dan lebih menekankan ya dibina saja, jangan dihukum. Jadi
mungkin paradigmanya sudah agak bergeser ya, nggak seperti rezim Jokowi sebelumnya yang tangkap, proses, betul. tahan gitu kan. Ini ada sedikit perbedaan, tetapi mungkin tak sinkron nih, masih belum sinkron antara PH, Petugas Hukum dan Ham Polri ya, yang buru-buru saja menangkap, tapi kemudian dianulir oleh istana. Jadi ini ya itu tadi masih menjadi pertanyaan, tanda tanya besar bagi publik. Sebenarnya demokrasi ini mau dipakai secara serius atau enggak? Itu kalau sudah pandang demokrasi seperti itu. Atau hanya sekedar basa-basi saja. Iya, basa-basi Basa demokrasi. Gitu ya. Yang itu yang sering terjadi gitu. Nah, kalau kita melihat dari sudut pandang etis tidak etis, ini kan yang jadi apa ya? Relatif ya. Iya, Iya kan? subjektif. Subjektif kan. Kalau itu jadikan landasan standar untuk dia misalnya bersalah karena tidak etis, itu menurut siapa gitu. Iya. Kan jadi problema itu jadi. Jadi memang ini kebetulan mahasiswinya kan mahasiswi seni rupa dan desain ya. Di mana di situ memang ada mata kuliah seperti membuat karikatur ya dalam bentuk satire terhadap sebagai ini ya kritik. Dan itu sudah sangat lazim di negara-negara yang demokrasinya sudah mapan, yang katanya menjadi kiblat Indonesia ya seperti Amerika dan sebagainya, itu sudah biasa. Ya, meskipun pejabat itu pejabat publik ya digambarkan dengan simbol-simbol yang apa namanya, yang kadang sarkas, kadang satire, kadang ya dalam jangankan pejabat publik tuh hanya aja kan mereka karikaturkan. Dan yang melarang itu yang ditangkap ya. Jadi itu tadi, kalau ini dipandang sebagai sebuah karya seni atau sebuah karya desain ya visual ya, ya ini karya yang kreatif ya, karena apa istilahnya mengcustom atau mengedit foto dua orang yang berbeda lalu dibuat sedemikian rupa dengan kreativitasnya seolah-olah berciuman seperti itu. Ya itu karya desain yang atau karya seni rupa yang bagus lah kalau dalam sudut pandang seni ya. Dan apa namanya, kalau dikatakan tidak senonoh, tergantung siapa yang memandang tidak senonoh gitu ya. Misalkan para buzzer itu nggak senonoh, itu tidak pantas, itu kan presiden dan mantan presiden gitu ya. Apakah kemudian tidak senonohnya itu hanya gara-gara mereka itu pendukung ya kubunya Prabowo atau kubunya Jokowi? Kalau misalkan yang dibuat memenya atau meme-nya atau satirnya itu tokoh yang mereka kontra, mereka akan bilang tidak senonoh, enggak kan? Jadi jadi tandanya ganda. Jadi bisa diperdebatkan, tapi kalau disebut seni itu sesuatu yang kreatif, tapi kalau dalam sudut pandang politik ya memang harus dicoba dibaca secara politik seperti apa yang menjadi latar belakang si mahasiswi ini membuat karya seperti itu. Apakah itu sekedar dia hanya mau mamerin skill Photoshopnya atau skill editing fotonya ya, atau memang dia ingin bersuara dengan karika atau dengan gambar itu ya, dengan meme itu ya. Dan apa namanya, tidak boleh kemudian tanpa didiskusikan langsung ditangkap. Tapi itu kan memang sudah viral di Twitter ya. Dan terakhir kemarin saya cek itu sudah minta maaf. Dan ini seharusnya nggak usah minta maaf juga ya. Kan kalau memang sebagai bentuk kritik dan dia berkarya itu untuk kritik ya nggak perlu minta maaf. Ya karena mungkin tekanannya Pak bisa. Ya. Yang nangkap itu harusnya minta maaf gitu. Gitu. Itulah ya. Nah, tentunya kalau kita melihat ini sebagai kritik gitu ya, sebagai kritik terhadap apa yang terjadi di negeri ini. Kalau jenengan membacanya, menerka-nerkanya, membaca apa yang disampaikan oleh mahasiswi ini dengan keakraban antara Prabowo dan Jokowi, antara Prabowo dengan Jokowi, kemesraannya yang digambarkan begitu mesra. Itu apa sih yang ingin disampaikan dari pesan meme ini, atau mungkin dengan baca dari sisi politik itu seperti apa? Ya mungkin si mahasiswi ini ya kita belum dengar
secara eksplisit dalam sebuah konferensi pers yang resmi atau apa, dia sebenarnya maksudnya itu apa gitu ya. Kita belum baca juga dan belum dengar juga. Mungkin kalau dari bacaan politiknya itu ya tadi menggambarkan keintiman hubungan ya, hubungan politik ya, bukan hubungan di luar politik, hubungan politik antara Presiden Prabowo dan mantan Presiden Jokowi Widodo, yang kita tahu memang persepsi dari publik adalah, dan ini diakui diakui Prabowo sendiri ya di depan Jokowi pada saat sebuah waktu itu ulang tahun Gerindra atau apa ya, yang bahwa memang berkali-kali Prabowo mengatakan tidak malu bahwa dia dibantu oleh Jokowi sehingga memenangkan Pilpres kemarin, dan dia hidup Jokowi selalu menyanyikan chance ya untuk Jokowi, terima kasih pada Jokowi. Jadi, dan ketika publik ramai mempermasalahkan cawe-cawenya Jokowi terhadap pemerintahan Prabowo yang masih sangat terasa sampai hari ini, Prabowo selalu denial kan, selalu menolak. Enggak, saya itu cuma konsultasi, saya cuma minta nasihat, ada cawe-cawe Jokowi dan sebagainya. Tapi kan publik membaca ya. Terakhir seperti kemarin ketika Jenderal Kunto ya baru dilantik oleh Prabowo, lalu kemudian beberapa bulan kemudian dicopot, terus 1-2 hari kemudian dianulir lagi keputusannya, dan ada yang menganalisis itu adalah atas cawe-cawe Jokowi di belakang layar gitu kan. Ya, terlepas benar atau tidak, itu menunjukkan bahwa Prabowo belum lepas dari bayang-bayang Jokowi itu. Ya, dan karena berkali-kali pula secara eksplisit Prabowo menyatakan bahwa Jokowi nggak pernah cawe-cawe, bahwa Jokowi adalah guru politiknya, bahwa Jokowi sangat berjasa terhadap kemenangan dia. Itulah yang mungkin ingin digambarkan si mahasiswi ini dengan intimate-nya, yaitu berciuman lah ya, berciuman ya. Sehingga seolah-olah mereka tuh benar-benar soulmate gitu ya, cinta sampai mati gitu ya. Jadi siapapun yang menyerang, dalam tanda kutip menyerang ya Jokowi dengan ijazah palsu, dengan politik dinasti ya, dengan Gibrannya dan sebagainya, itu Prabowo pasang badan gitu ya. Jadi itu yang mungkin bisa kita baca, termasuk isu matahari kembar gitu kan. Bagaimana kemudian kemarin para purnawirawan jenderal ya dari berbagai angkatan itu, plus para perwira tinggi kelas kolonel itu ya, membuat sebuah petisi ya, salah satunya terkait dengan pemakzulan Gibran. Kita ketahui bahwa Gibran itu dibaca sebagai persiapan Jokowi ya nanti untuk meneruskan hegemoni politiknya ya di 2029 menjadi calon presiden gitu ya. Itu semuanya menggambarkan bahwa jadi ada matahari kembar. Jadi pemerintahan Prabowo hari ini belum bisa independen sepenuhnya dari pengaruh Jokowi ya. Sudahlah di situ banyak orang-orang lamanya Jokowi yang tetap ada di kabinet ya. Kemudian banyak sekali kemarin pas hari raya gitu ya, menteri-menterinya Prabowo itu mendatangi Jokowi Widodo gitu ya. Bahkan ada yang mengatakan, ngaku bahwa he's still my boss ya, dia masih bos saya dan sebagainya. Itu jadi menunjukkan hubungan dalam tanda kutip ya, hubungan gelap antara Prabowo dan Jokowi ya, yang coba mungkin dikritik melalui meme ini. Jadi ya itu sebuah kegelisahan ya, sebuah ekspresi kegelisahan. Bagaimana mungkin seorang yang sudah tidak berkuasa masih mencoba terus berkuasa di balik layar ya, mempengaruhi berbagai macam keputusan politik dari presiden yang sedang berkuasa. Itu sesuatu yang meresahkan, dan kita harusnya terima kasih masih ada pihak-pihak yang berani bersuara ya. Diwakilkan kita ya. Iya. Keresahan kita. Dan konfrontatif dengan menyerang
terkait jasa palsu seperti Dr. Rismo, Dr. Suryo, Dr. Tipat dan teman-temannya. Ada yang lebih apa namanya lebih artistik ya Dengan dengan karya seni ya. ini. Sayangnya aroma otoritarianisme era Jokowi 10 tahun kemarin itu masih terasa ya, terutama di kepolisian yang buru-buru menangkap gitu. Jadi itu yang kita sayangkan, dan kita berharap lebih banyak pihak yang berani bersuara ya atas keresahan-keresahan ini. Dan itulah basa-basi demokrasi. Basa-basi demokrasi yang katanya bebas tapi terbatas gitu ya. Terbatas, tapi kalau buat yang berkuasa bebas gitu ya, buat oposisi terbatas gitu ya, dan seterusnya. Jadi mau sampai kapan kita teruskan basa-basi yang sudah basi ini. Ibarat cinta itu ya. Iya. Kata-katanya begitu indah, tapi ternyata ada sesuatu di baliknya. Iya, rayuan gombal. Rayuan Gumbal Mukio. Udang di balik rempeyek itu. Ya, jadi kita harapkan ini tidak menjadi trauma ya bagi publik harusnya. Iya, kira-kira membacanya seperti apa dengan itu mungkin bisa sebagai apa ya, tekanan kepada publik agar tidak bersuara ataupun atau seperti apa melihat? Jadi gini, kalau tadi kembali ke awal statement kita tadi ya, kalau mau konsisten dengan demokrasi ya seharusnya hal seperti tidak menjadi masalah. Tapi kemudian justru fakta seperti menunjukkan demokrasi itu sesuatu yang ilusif, sesuatu yang hipokrit gitu ya. Kalau suatu kejadian, suatu aktivitas, suatu apa namanya sikap itu menguntungkan rezim, nah itu demokratis. Tapi kalau kemudian suatu sikap seperti kritik seperti ini ya, itu kemudian tidak menguntungkan posisi rezim, ya dia bilang, oh ini bertentangan dengan demokrasi. Jadi demokrasi itu apa gitu ya? Apa maunya demokrasi yang kita pakai itu apa? Gitu. Jadi kalau poin saya yang harus digarisbawahi ya secara tegas adalah mau diteruskan nggak demokrasi? Jangan-jangan memang demokrasi hanya basa-basi, sesuatu yang nggak bisa dipakai untuk sesuatu yang lebih baik ke masa depan. Jadi ini harus menjadi pertanyaan publik ya, menjadi pertanyaan publik. Janganlah kemudian kita itu terjebak dalam polemik seperti tadi ya, katanya bebas tapi ternyata kok dibatasi, katanya bebas tapi kok dibungkam dan sebagainya. Jangan-jangan memang demokrasi ini tidak jelas, ini makhluk tidak jelas gitu ya. Terus apakah kita mau hidup kita terus-menerus seperti itu ya? Hidup kita ini kemudian diatur dengan sesuatu yang random, yang tidak jelas, kadang boleh kadang nggak boleh, serba tidak pasti kan. Terus ya misal nanti ganti rezim gitu ya, ganti rezim 2029 ganti rezim, itu nanti kan apa yang sekarang ini boleh, nah mungkin untuk rezim berikutnya tidak boleh. Iya, tidak pasti kan sesuatu yang. Jadi kalau nggak ada aturannya dibuat aturannya, kalau sudah ada aturannya nggak sesuai dirubah aturannya gitu ya. Apalagi ini pasal AJET undang-undang ITE ini kan selalu menjadi pasal super karet ya, untuk menjerat secara kritis gitu. Jadi itu yang harus dipertanyakan. Pantas nggak atau masih pantas nggak, masih proper nggak demokrasi ini kita pakai? Jangan-jangan memang demokrasi ini sesuatu yang seharusnya sudah harus diabaikan, ditempatkan di tempat sampah. Mau sampai kapan gitu ya? Dan kejadian semacam ini kan berulang kali. Ya, terus berulang. Di setiap rezim terus berulang. Ya memang kemudian intensitasnya berbeda. Kalau di rezim SBY 2 periode itu cukup terbuka dengan kritik. Kritik tidak kita temui banyak pembungkaman gitu ya. Di rezimnya Jokowi sudah bergeser cukup intens, bahwa yang kritik yang itu langsung dibungkam, salah satu dengan pasal. Dan banyak korbannya kan, ormas yang kritik justru. Dan yang lucu kan misalkan ya si
si mahasiswi ini hanya seorang mahasiswi, dia berekspresi mungkin dalam bentuk sebuah studi ya, maksudnya dia menjalankan kewajibannya sebagai seorang Tugas gitu ya. mahasiswa ya dan sebagainya, atau mungkin juga menyuarakan keresahannya pribadi sebagai warga negara Indonesia gitu ya, dengan skillnya mengedit sebuah gambar atau foto ya, itu aja langsung ditangkap. Nah kemarin ada ormas yang bikin rusuh, bahkan membakar mobil polisi, nggak ada ditangkap. Ya ada yang tangkap. Ya ada ditangkap hanya beberapa orang, tapi ormasnya dibiarkan. Bahkan dedengkotnya atau ketuanya malah dilulukan, kasus minta foto ya kan, dilulukan sebagai hero, sebagai pahlawan. Padahal ormasnya jelas-jelas sudah berkali-kali membuat keonaran, membuat ketidaknyamanan masyarakat. Kegaduhan. Nah, ini kan potret timpang demokrasi ya. Jadi, nah karena mungkin katanya ormasnya ini dulu dekat dengan penguasa sekarang, kayaknya didimin, dibiarkan. Sementara ini yang kontra atau mengkritik, sekali lagi itu yang menjadi perhatian kita bersama. Termasuk bagaimana ada matahari kembar hari, bagaimana mungkin sebuah pemerintahan yang sah terpilih melalui proses demokratis pemilu, tapi tadi cawe-cawe dari pemerintah sebelumnya kok atau penguasa sebelumnya kok masih ada, itu juga aneh. Ini ya anomali apa lagi gitu. Jadi kekuasaannya itu kan nggak independen. Bagaimana dia mau membawa negeri ini seperti apa itu kan Ya masih sampai kita ngobrol ini saya lihat memang Prabowo ini masih di bawah bayang-bayang, entah itu sebagai strategi atau apa, yang jelas normatifnya itu tidak boleh. Begitu dia dilantik, betapapun kemudian dulu prosesnya dibantu oleh Jokowi misalkan, ya tapi kalau dia sudah dilantik itu dia itu presiden, kepala negara, sukannya hilang Pak ya. kepala pemerintahan untuk Indonesia, bukan untuk Jokowi. Artinya semua orientasi kebijakannya, pendekatannya terhadap keputusan-keputusan politiknya itu harusnya Dasarkan orientasinya pada publik, bukan atas interest atau kepentingan penguasa sebelumnya. Jadi ini sampai sudah 6 bulan berlalu dan nuansa Prabowo itu belum lepas dari bayang-bayang, masih terasa. Ya kita tunggu aja sampai kapan. Tapi itu sesuatu yang sebenarnya harusnya tidak terjadi lah. Ya kalau memang seperti yang selama ini digembar-gemborkan Prabowo itu seorang patri atau Prabowo itu seorang pemimpin pemberani macan Asia, sangat peduli dengan rakyat, ya pengen membahagiakan rakyat dan sebagainya, ya itu tidak tercermin, belum tercermin hari. Dan mungkin kalau Prabowo itu benar-benar pemberani, ya dia harus mulai berpikir ulang untuk terus melibatkan, ya dalam tanda kutip ya, melibatkan Jokowi dalam setiap keputusan politiknya. Harusnya dia mungkin ya diawali dengan merampingkan kabinetnya dulu supaya efisiensi anggarannya itu berjalan. Ya. Rampingkan aja lah, tidak sampai puluhan atau di atas 40 lebih kan. Ya bikin aja seperti zaman Pak Harto atau zaman rezim sebelumnya itu 30-an ya, 34 atau berapa menteri. Caranya ya copot semua orang-orangnya Jokowi. Ganti benar-benar dengan orang-orang profesional yang katanya second kabinet itu. Itu kan mau nunggu berapa bulan? Katanya kemarin nunggu 6 bulan, ini 6 bulan lewat. Nggak ada perubahan signifikan kan? Nggak ada momentum seperti nggak ada reshuffle, nggak ada apa. Ini kan kembali lagi, ini yang mungkin menjadi keresahan si mahasiswi ini, kemudian membuat ini kok nggak bisa lepas, kayak bucin ya. Nah, ya. Iya kayak seolah-olah itu ini dua orang ini bucin gitu kan. Iya. Ada hubungan yang sangat spesial. Jadi kita tunggu itu sebenarnya keberanian keberanian Prabowo itu seberani apa gitu ya untuk lepas dari bayang-bayang Joko Widodo ini. Ya, seperti obrolan kita, mungkin itulah kalau sumbernya mungkin ya karena basa-basi demokrasi itu. Ya demokrasi itu penuh basa-basi. Ya memang basa-basi kan itu. Butuh bumbu-bumbu, butuh drama ataupun yang lainnya kan itu ya. Karena memang dalam demokrasi itu kan bagaimana meraih kekuasaan dan bagaimana mempertahankan kekuasaan itu kan. Iya. Dan karena tadi batasannya itu tidak jelas gitu ya.
akhirnya ya kesan menghalalkan segala cara itu ya seperti kan merubah undang-undang supaya anaknya bisa maju, nanti anaknya itu adalah panjangan tangan dia, menjadi semacam sandera politik ya bagi penguasa atau enggak macam-macam ya, untuk disabkan nanti untuk periode berikutnya, dan mau sampai kapan gitu, sampai kiamat ya. Kalau modelnya begitu ya akan ada perbaikan. 5 tahun umek, ganti pemimpin umek lagi, mereka siapa mikirin rakyatnya kalau umek terus ya. Dan itu dipertontonkan secara jelas di hadapan publik, dan Iya. nggak ada salahnya publik itu membacanya seperti itu gitu ya. Iya, apalagi kan era keterbukaan informasi seperti hari ini gitu ya. Kita ngomong apa di sosmed ya langsung aja viral, langsung aja berjalan publik dan menjadi bola liar dan sebagainya. Kemudian ya pantas kalau kemudian pemerintahan ini seolah tidak ada waktu untuk kerja, sibuk aja dengan rumor-rumor politik yang menjadi perbincangan publik. Jadi kerjanya untuk rakyat itu menjadi nggak jelas kapan gitu kerja untuk rakyat itu ya. Hanya cuman ngurusi isu ijazah, ngurusi ini. Apalagi banyak kasus kemarin, kasus Ikatan Dokter Anak Indonesia, lalu kasus kemarin terakhir itu banyaknya keracunan MBG, bahkan di Kabupaten mana itu jadi ditetapkan sebagai KLB 200 itu secara bersamaan. Nah ini kan isu-isu yang sebenarnya itu besar, kemudian terkait langsung dengan hajat Eropa itu terabaikan dengan isu-isu yang tidak esensial kan. Iya. Atau ya sebenarnya esensial tapi harusnya itu bukan prioritas. Tapi kan publik hanya kesedot perhatiannya ke situ. Jadi bahkan yang terkait dengan kondisi ekonomi akibat tarif Trump, atau misalkan kondisi geopolitik akibat itu yang lebih dirasakan rakyat kan di Pakistan itu, kalau sampai di Pakistan benar-benar perang itu repot gitu, karena itu kedua negara itu punya hubungan politik, hubungan dagang dan dengan kita sangat erat. Pasti kita akan terimbas. Belum selesai perang dagang Amerika Cina kita terimbas, belum selesai itu ada kapan kita mau bisa bernegara bermasalah dengan, dan itu terjadi karena kita sekarang hidup dalam demokrasi. Harusnya kan masyarakat kritis ya. Seandainya kita nggak hidup dalam demokrasi kayaknya mungkin lebih enak gitu ya. Itu harusnya alam apa ini? Iya. Tapi setidaknya kita mau seperti di alam demokrasi kok nggak enak terus. Itu harusnya yang sebenarnya siniar kita atau podcast kita ini kan pengen menggelitik publik ya. Mas betah sama demokrasi. Kalau nggak betah, ayo kita pikir bareng-bareng solusinya kan. Dan solusinya bukan demokrasi ya, karena demokrasi itu begini. Ya itu udah terlalu sering kan. Ya kalau barang rusak itu kalau diperbaiki, diservis rusak lagi, berarti sudah tandanya dia harus dibuang ke tempat sampah atau dibuang ke tempat kalau mobil itu dibuat gitu ya, diremkan gitu, buang, didaur ulang aja. Nggak perlu kemudian dipertahankan buat apa. Baik, ya itulah kita tadi ya sudah membahas secuil basa-basi demokrasi yang viral saat ini. Ya, apakah masih betah dengan demokrasi dengan basa-basinya? Kalau nggak betah, yuk kita pikir bareng solusinya ya Pak. Betul. Insya Allah kita jumpa lagi di momen-momen selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.